Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Negeri Medan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen 2020 akan membahas mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi yang beranggotakan Giana Saputri Lubis, Lambok Sumiatri Saragi, Nadira Jara Siregar, dan Siti Dewi Aini. Materi yang dibahas pertama adalah pengertian kelompok dan kelompok kerja. Menurut Merton, kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang mapan. Sedangkan di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Sedangkan kelompok kerja adalah sekelompok ahli yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok-kelompok tersebut khusus domain dan fokus pada diskusi atau aktivitas di sekitar bidang subjek tertentu. Kelompok memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu sama lain supaya dapat diakui menjadi anggota suatu kelompok. Yang kedua, mempunyai struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjaga kelompok secara bersama dan berfungsi sebagai suatu unit. Dan yang ketiga, anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama. Kelompok kerja formal dan informal. Secara teoritas maupun praktek, kelompok kerja dapat dibagi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Yang kedua, kelompok kerja informal, yaitu kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya, ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Paling tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh B.W. Tuchman yang dikutip oleh Stunner, Freeman, Gilbert, terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Kelima tahapan tersebut adalah tahapan pembentukan, tahapan penguatan, tahapan penyesuaian, tahapan perwujudan, dan tahapan pencarian atau penilaian. Model kelompok kerja yang efektif. Gambar tersebut adalah gambar pilar utama dari kelompok kerja. Paling tidak ada 3 pilar utama dari sebuah kelompok kerja, yaitu kinerja keseluruhan yang diinginkan oleh kelompok kerja, pekerjaan yang ditunjukkan oleh kelompok, dan pertumbuhan individu yang terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan individu dalam kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, diantaranya konflik antar bawahan di bagian yang sama, yang kedua konflik antar bawahan dari bagian pimpinan yang sama, yang ketiga konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, yang keempat konflik pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, dan yang terakhir konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Sumber dan dampak konflik dalam organisasi. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor komunikasi, yang kedua faktor struktur tugas dan struktur organisasi, ketiga faktor personal, dan yang keempat faktor lingkungan. Berikut ini adalah dampak konflik bagi organisasi. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa mengurus pada persoalan antara individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pemimpin dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat atau individu, sehingga kinerja organisasi dapat ditugaskan. Dan yang terakhir, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin terjadinya pemborosan waktu. Komunikasi dalam organisasi. Menurut Richard Norquist, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan melalui sarana verbal atau nonverbal. Representasi tulisan dan grafis seperti infografis, peta, dan bagan atau melalui tanda, isyarat, dan perilaku. Lebih sederhananya, komunikasi dikatakan sebagai pencipta dan pertukaran makna. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen,
Akan tetapi, bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi bagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajer. Fungsi komunikasi antara lain, alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Motivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi, berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Proses komunikasi. Gambar proses komunikasi. Berdasarkan pada bagan atau gambar proses komunikasi tersebut, suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandingkan atau encoding ke dalam simbol-simbol yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Apapun simbol yang dipergunakan, tujuan utama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali atau decoding menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas, pemberian arahan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang yang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan di antaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Konflik dan hambatan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Cara mengatasi hambatan komunikasi. Menurut Joseph De Vito, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek hambatan dalam komunikasi diantaranya dengan meningkatkan kemampuan bahasa dan menggunakan pilihan kata yang lebih tepat, mempertajam keterampilan mengirim dan menerima pesan nonverbal, serta meningkatkan keterampilan mendengarkan dan memberikan umpan balik.